Hari itu, Selasa 17 Juni 2014, Kabupaten Klungkung, Bali tiba-tiba gempar. Ketika itu, Kadek Sutrisna menemukan potongan tubuh manusia di pinggir jalan raya Bukit Jambul, Kabupaten Klungkung, Bali. Potongan tubuh yang ditemukan berupa kepala dan pinggul yang terbungkus kantong plastik di bawah pohon nangka. Sutrisna awalnya curiga dengan kantong plastik hitam yang mengeluarkan bau busuk di dalamnya. Saat dibuka, alangkah terkejutnya karena ternyata dalam kantong tersebut terdapat potongan tubuh manusia yang sudah setengah hancur karena membusuk. Ia juga melihat potongan kepala itu berlumuran darah. Sontak, hal itu pun sangat menggemparkan warga. Dan warga berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan potongan tubuh manusia itu. Setelah menerima laporan adanya penemuan potongan tubuh manusia yang menjadi korban kasus mutilasi, personel dari Polres Klungkung dan Polsek Kota Klungkung langsung bergerak menuju ke tempat peristiwa untuk mengamankan potongan tubuh tersebut. Saat ditemukan, polisi hanya menemukan sesuai dengan apa yang ditemukan warga sebelumnya, yaitu potongan kepala dan pantat dari korban. Untuk mengetahui lokasi potongan tubuh lainnya, polisi pun mengerahkan regu anjing pelacak untuk mencari kemungkinan potongan tubuh korban lainnya masih ada di sekitar TKP. Setelah 7 jam pencarian dengan menggunakan anjing pelacak, polisi menemukan beberapa bagian tubuh lainnya di Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Lokasi temuan berada di sebuah jurang dekat kebun milik warga setempat. Sadisnya, pelaku juga menguliti tubuh korban. Ada 3 potongan tubuh yang ditemukan di sana, yakni potongan kaki, tangan, dan bagian kerangka dada. Dari pemeriksaan, 3 bagian tubuh itu diketahui tanpa daging. Muncul dugaan jika pelaku nekat menguliti daging korban untuk menghilangkan jejak dan menyulitkan proses identifikasi. Setelah seluruh potongan tubuh dari korban mutilasi ditemukan, polisi langsung mengamankan jasad korban menuju ke RSUP Sanglah untuk kepentingan penyelidikan dan identifikasi. RSUP Sanglah setelah menerima seluruh potongan tubuh tersebut langsung melakukan identifikasi terhadap tubuh korban. Pihak forensik dari RSUP Sanglah mengaku kesulitan untuk mengungkap identitas dari korban lantaran kondisi dari tubuh korban sudah membusuk dan berubah bentuk. Saat diterima pihak RSUP Sanglah, potongan jenazah tersebut terbungkus dalam 3 kantong. 1 kantong plastik berisi bagian kepala, 1 kantong plastik berisi bagian pinggang dan pantat, dan 1 kantong beras berisi bagian tangan kanan dan kiri, lengan atas, telapak tangan, paha kanan dan kiri, serta tungkai. Di dalam kantong beras berisi bagian dada yang sudah tidak ada bagian organ dalamnya. Untuk bagian kepala, organ dalamnya masih ada, namun wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Setelah menerima potongan tubuh tersebut dari pihak kepolisian dan berhasil mengidentifikasi korban, pihak RSUP Sanglah dan Pasar memastikan jika korban mutilasi tersebut berjenis kelamin perempuan. Kepala Instalasi Forensik RSUP Sanglah, Dr. Dudut Trustiadi SVF, saat itu menyebut korban mutilasi perempuan berusia antara 20 sampai 40 tahun dengan tinggi badan berkisar antara 120 hingga 150 cm dan warna kulit sawo matang. Dari ras korban, pihaknya menggolongkan sebagai ras Mongoloid sebagaimana umumnya ras Asia. Dari pemeriksaan gigi, korban dapat diketahui dari kelas ekonomi menengah karena giginya terawat. Polisi pun menelusuri identitas korban dan memburu pelaku. Identitas korban akhirnya terungkap
setelah warga mencurigai seorang penghuni kosan di Jalan Kenyeri 9, Desa Tojan, Klungkung, bernama Diana Sari alias Nana tidak terlihat selama beberapa hari dan tidak bisa dihubungi lagi. Polisi kemudian menelusuri alamat tinggal Diana yang diketahui di Sumbawa. Polisi pun kemudian meluncur ke Sumbawa untuk meminta keterangan keluarga korban. Dari keterangan keluarga, ciri-ciri pada potongan tubuh diketahui mirip dengan Diana. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa potongan jasad itu adalah Diana, polisi melakukan tes DNA dengan mengambil sampel dari keluarga Diana dan hasilnya ternyata identik. Polisi kemudian mendapat informasi jika Diana memiliki kekasih bernama Fikri, seorang sopir di kantor agama Klungkung. Polisi lalu mengamankan Fikri di Klungkung pada tanggal 22 Juni tahun 2014. Fikri adalah kekasih korban yang juga berasal dari Sumbawa. Fikri pun mengakui jika dirinya membunuh Diana pada Senin 16 Juni tahun 2014 pukul 10.30 WITA. Pembunuhan yang disertai memutilasi jasad korban diduga kuat dilatar belakangi persoalan asmara tersangka dengan korban. Kasubdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali saat itu, AKBP Masdianto mengatakan korban dan tersangka melakukan kumpul kebo di kosan Jalan Kenyeri 9, Desa Tojan, Kabupaten Klungkung. Sudah 2 bulan, pasangan ini menempati kosan tersebut. Fikri dari Sumbawa juga sudah memiliki istri. Selama 2 bulan tinggal di kosan di Klungkung itu, keduanya melakukan persetubuhan. Fikri kemudian mengaku membuang potongan tubuh Diana di 13 titik di wilayah Klungkung dan Karangasem. Untuk membunuh Diana, awalnya Fikri membenturkan Diana ke tembok, lalu mencekik sehingga nyawa Diana melayang. Setelah itu, Diana diseret pelaku ke kamar mandi. Karena kebingungan terkait cara menghilangkan korban, Fikri lalu memotong-motong tubuh kekasihnya itu menjadi 13 bagian dan membuangnya di berbagai tempat. Fikri mengaku nekat menghabisi kekasihnya karena Diana akan melaporkan perselingkuhan itu kepada istri Fikri. Kapolres Klungkung saat itu, AKBP Niwayan Sri Yudatni Wirawati, mengatakan mutilasi dilakukan secara bertahap. Begitu capek memotong, dia keluar kamar kos sambil merokok dan sempat mengobrol dengan buruh bangunan yang bekerja di depan kosnya, kata Wirawati Selasa 24 Juni 2014. Dari pengakuannya, ada 13 tempat pembuangan potongan tubuh tersebut. Namun, setelah ditindaklanjuti, di beberapa tempat tidak ditemukan potongan tubuh. Wayan Suwitro selaku Keliang Banjar Dinas Jelantik Koribatu yang merupakan wilayah tempat kos Diana mengaku sempat bertemu Diana pada tanggal 14 Juni 2014. Saat itu saya dengan aparat desa serta Babinsa melakukan sidak kos. Saya mengambil KTP korban, ujarnya. Sementara itu, Kepala Urusan Umum Kantor Pengadilan Agama atau PA Klungkung saat itu, Partia Utama, mengaku dirinya sempat menghubungi nomor ponsel Fikri pada 16 Juni sore, namun tidak diangkat. Pada tanggal itu, Fikri izin tidak masuk kerja ke kantornya dengan alasan badannya meriang. Saya hanya ingin mengetahui bagaimana kondisinya, karena hari itu dia izin tidak masuk kerja. Saya ingin pastikan apakah tanggal 17 Juni esok harinya dia bisa menjemput pimpinan di Pelabuhan Padang Baik, kata Partia kepada Tribun Bali. Esoknya, Fikri yang baru bekerja setengah bulan sebagai sopir di kantor PA Klungkung itu sudah kembali bekerja seperti biasa. Patria pun mengaku hanya tahu bahwa Fikri tinggal bersama istri dan seorang anaknya di rumah mertuanya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari PA Klungkung, Fikri diketahui pernah bersekolah di Gianyar dan Semarapuro Klungkung. Pria kelahiran Sumbawa Besar ini memiliki KTP beralamat di Labuan Sumbawa, Labuhan Badas. Akhirnya, Fikri dijatuhi penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri atau PN Semarapura pada Kamis 22 Januari 2015. Duduk sebagai Ketua Majelis I Gusti Parte Bargawa dengan Hakim anggota Niluh Putu Partiwi dan Mayasari Oktavia. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan yang didakwakan. Dari unsur perencanaan sempat diulas Majelis Hakim kalau apa yang dilakukan terdakwa juga terbukti ada unsur perencanaan. Ini dilihat dari ada jeda atau kesempatan buat terdakwa untuk menghentikan niatnya menghabisi korban Nana, di mana saat korban mengancam akan membunuh istri terdakwa, terdakwa langsung jengkel dan sempat keluar mengambil tali. Kemudian ia balik ke kamar korban, menemukan Nana sudah sadar dari pingsan. Karena korban sempat pingsan setelah terdakwa membenturkan ke tembok. Saat itu, terdakwa mengikuti korban dari belakang yang hendak bangun, kemudian menjeratnya dengan tali. Terdakwa juga menarik tali tersebut kuat-kuat sampai korban meninggal. Kemudian, terdakwa menyeret korban ke kamar mandi. Di sana, muncul niat terdakwa untuk memutilasi korban karena tidak mungkin membawa mayat korban keluar dalam kondisi utuh. Majelis berpendapat ada waktu jeda sekitar 10 menit untuk terdakwa mengubah niatnya, namun tetap melakukan niatnya untuk membunuh korban sehingga unsur perbuatan berencana juga masuk. Sementara yang memberatkan perbuatan terdakwa dinilai cukup sadis dan meresahkan masyarakat. Hakim juga melihat kalau terdakwa dalam keadaan sehat sehingga mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dalam proses persidangan.